Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar. Amma ba'du. Ahibati fillah, saudaraku seiman dan seakidah yang Allah muliakan, Allah sayangi dan Allah rahmati selalu. Alhamdulillah, Allah perkenankan di maghrib yang mulia ini kita kembali berjumpa di masjid yang kita cintai ini. Kita sama-sama meniatkan i'tikaf di masjid dan meniatkan menunggu salat Isya, serta kita meniatkan menuntut ilmu. InsyaAllah satu dua dari apa yang kita dengarkan bisa menjadi pelajaran kehidupan bagi kita. Terkhusus adalah saat ini kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini adalah masuk tanggal 10 Rabiul Awal. Secara umum bulan Rabiul Awal itu adalah bulan dalam adat kita, budaya kita, baik di Indonesia, di Asia, begitu juga seluruh dunia kita katakan, itu adalah identik dengan kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kita sampaikan dalam pertemuan ini adalah dalam kita sedikit berkisah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa para ulama berbeda pendapat tentang tanggal lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada satu pendapat, tetapi ada beda pendapat di sana. Ada yang berpendapat tanggal 1 Rabiul Awal atau tanggal 2, ada yang berpendapat tanggal 9 Rabiul Awal, ada yang berpendapat tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 Rabiul Awal. Ini adalah di antara tanggal-tanggal yang para ulama ada menyebutkan tentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma jumhur para ulama, kebanyakan atau mayoritas para ulama mengambil dan melihat yang lebih rajih daripada pendapat ini adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Ini merujuk kepada pendapat daripada para ulama termasuk Ibnu Ishaq, para sejarawan. Kebanyakan mereka berpendapat dan melihat daripada kisah dan cerita ataupun riwayat yang ada, itu adalah 12 Rabiul Awal lebih kuat. Adapun pendapat lain, ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal itu lebih kuat. Dan ini ada pembuktian baru yang dilakukan oleh ahli astronomi dari Mesir yang bernama Mahmud Bashar, yang beliau mencoba untuk melihat tanggal kelahiran Nabi itu di dalam sejarah itu yang disepakati apa. Yang disepakati ataupun ada riwayat sahihnya daripada Nabi bahwa Nabi lahir hari Senin. Ketika ditanya Nabi berpuasa kenapa hari Senin, ya karena itu hari beliau dilahirkan. Kemudian yang disepakati juga bahwa Nabi lahir itu bulan Rabiul Awal. Ya, bulan Rabiul Awal. Kemudian disepakati juga oleh para ulama, yang sepakat ini adalah bahwa Nabi lahir Amul Fil, yaitu tahun gajah, tahun di mana Abraha ingin dengan tentaranya ingin menghancurkan Ka'bah. Di tahun itu Nabi lahir.
3 poin itu yang disepakati. Adapun tanggal berapa lahir Nabi itu beda versi pendapat para ulama. Tapi hari Senin Rabiul Awal tahun gajah itu sepakat itu para ulama. Bahkan ada keterangan sendiri daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nggak ada keterangan tanggalnya. Maka ahli astronomi dari Mesir ini bernama Mahmud Bashar pada abad ke-19 ini, bahkan bukan abad 20, abad ke-19, beliau membuat penelitian dengan melihat kepada riwayat tentang bahwa pernah terjadi gerhana masa Nabi. Masa hidup Nabi, ketika Nabi di Madinah, itu pernah terjadi gerhana. Yang para sahabat menyangka bahwa ketika meninggalnya Ibrahim, itu sejarah tentang meninggalnya Ibrahim, anak Nabi yang terakhir, itu di hari meninggalnya Ibrahim itu terjadi gerhana matahari. Sehingga para sahabat berpendapat, sebahagian para sahabat ada yang menyangka bahwa gerhana ini terjadi gara-gara Ibrahim meninggal. Sedihnya sampai matahari terjadi gerhana. Lalu Nabi mengatakan bahwa matahari itu adalah tanda-tanda, bulan dan bintang itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidaklah dia itu gerhana gara-gara lahir atau meninggalnya manusia. Nggak ada dia. Nggak ada hubungan meninggal lahirnya manusia dengan gerhana matahari. Jadi takhayul itu dibantah oleh Nabi SAW. Nggak ada hubungan. Tapi yang menjadi catatan poin inti di sini bahwa ada gerhana masa Nabi SAW. Nah, dengan fakta astronomi ini itu bisa ditelusuri. Gerhana itu, gerhana matahari, gerhana bulan, itu berapa puluh tahun yang akan datang, itu bisa dicek, bisa secara ininya bisa ditelusuri. Begitu juga tahun sebelumnya yang pernah terjadi kapan, itu bisa ditelusuri. Dengan rumusan astronomi bisa diketahui. Didapatkan ya bahwa ini secara penanggalannya betul ada gerhana matahari terjadi pada masa Nabi saat umur beliau sudah mendekati 63 tahun. 63 tahun. Maka dirunutkanlah ke belakang 63 tahun sebelumnya ya, melihat kepada bulan Rabiul Awal yang hari Senin itu jatuhnya kapan? Apakah karena tadi yang dipegang adalah hari Senin. Dari situ dirunutlah ke belakang, dilihat hari Senin itu ada tidak 12 Rabiul Awal itu jatuhnya pada hari Senin. Dengan fakta astronomi ini dilihat oleh Mahmud Bashar bahwa tanggal yang ada hari Seninnya itu dalam bulan Rabiul Awal itu adalah tanggal 9, bukan tanggal 12. Kenanya itu karena yang dipegang hari Seninnya. Kenanya adalah hari Senin itu tanggal 9. Kalau tanggal 12 yang dipegang, maka jatuhnya hari Kamis. Sedangkan hari Kamis bukanlah hari lahir Nabi. Hari lahir itu tanggal hari Senin. Sehingga dengan fakta baru yang ditemukan ini ada dalil yang memperkuat, yang menyatakan bahwa lahir Nabi itu adalah tanggal 9 pasnya, bukan tanggal 12 menurut pendapat yang kedua ini. Nah, dengan adanya bukti baru ini, ada penelusuran model baru dengan memakai eksperimen sainsnya. Nah, ini merupakan satu usaha baru yang dilakukan di abad modern. Nah, maka dari sini kenapa juga kita merayakannya pada tanggal 12? Pertama adalah karena memang tanggal 12 itu jumhur para ulama berpendapat seperti itu. Kemudian juga tanggal 12 itu lebih sepakat, lebih ramai yang sepakat. Lebih memudahkan. Kenapa? Kalaulah ada yang bilang tanggal 1 lahir Nabi, tanggal 2 lahir Nabi, atau tanggal 8, 9, 10, yang terakhir bilang bulan apa? Tanggal 12,
maka kalau diambil tanggal 12 dirayakan pada hari itu Nabi telah lahir. Ada salah, tapi Nabi kan lahir pada tanggalnya. Baik sampai tacok tanggal Isa ternyata lahir tanggal itu kurang. Ya, jadi tanggal 12 itu sudah jami semuanya, bisa mengkompromikan semua pendapat. Jadi pokoknya tanggal 12, tanggal 1 bisa masuk, tanggal 2 bisa masuk, tanggal 9 bisa masuk, tanggal 10 bisa masuk, 11 bisa masuk semua. Karena Nabi pokoknya telah lahir tanggal 12 itu. Nah, begitu adanya disampaikan oleh para ulama. Pendapat yang kami sampaikan ini adalah salah satu pendapat dan juga disebutkan juga oleh Syekh Zahid Al-Kausari dalam kitab beliau Al-Maqalat. Nah, begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi itu adalah sedikit pengetahuan kita tentang hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua kami sampaikan adalah tentang ketika masuk bulan Rabiul Awal, sebahagian orang dengan senang gembira merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian yang lain ada yang mencerca orang-orang yang memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di satu sisi di masyarakat dan sudah menjadi adat ada peringatan Maulid Nabi. Kalau di tempat kita ya dengan adanya memberi makan, ya. Sedangkan sebahagian kecil mungkin ada di kalangan orang-orang solat juga, ahli masjid juga, ahli jamaah juga, orang yang banyak mengaji juga, itu mencerca dan mencela peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebahagian itu adalah merasa senang gembira, bahkan sampai mengatakan itu sunnah. Sebahagian yang lain walaupun kelompok kecil menganggap itu adalah sesuatu yang tercela, sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang tidak pantas, yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua pendapat model seperti ini yang ada di masyarakat ini adalah tidak sehat tentunya. Ada paradoksi yang seperti itu, apalagi saling menyalahkan satu sama lain. Maka sedikit ingin kami sampaikan, saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita melihat masalah ini secara dewasa. Jangan sampai justru di kalangan orang ahli masjid, ahli jamaah, ahli pengajian, ahli kajian, justru itu yang saling mencerca dan mencela satu sama lain dalam upaya kita memperingati Maulid Nabi atau berkenaan tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pada saat datangnya bulan Rabiul Awal, bukannya bulan kita banyak berselawat atau banyak mengenang Nabi, tapi bulan banyak mencela satu sama lain. Grup-grup WA pun sudah mulai tentang ini, kajian tentang Maulid itu bid'ah, kajian tentang Maulid itu sunnah. Akhirnya saling mencela gara-gara. Jadi jadilah bulan mencela. Kenapa berubah jadi begitu? Kenapa kita tidak bersikap lebih dewasa mengkaji dan melihat fakta ataupun kenyataan ini dengan hati yang lebih terbuka, dengan pandangan yang lebih lebar? Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepaskan dulu dari faktor sejarahnya, ya. Kita tidak bertanggung jawab tentang masalah sejarah dulu, tapi yang kita pertanggungjawabkan adalah apa yang kita lakukan sekarang. Jadi kita enggak bertanggung jawab terhadap dulu ini orang Fatimiyah, ini orang Syiah, Kita enggak bertanggung jawab terhadap amalan orang zaman dulu. Kita bicara bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap apa yang kita lakukan hari ini. Jadi kalau masalah Maulid ditanya, yang kita bicarakan apa? Pakan pupuk lagi yang dedron. Kan jamun urung pupuk benar. Kan masalah jamun. Jamunnya urusan jamun, kabeh cerita. Zaman dulu sudah selesai.
Tapi yang kita bicarakan adalah hari ini kita merayakan Maulid kenapa? Idrawana, getanyo yang pembuat. Kita yang bertanggung jawab terhadap masalah itu. Jadi bicara masalah kita. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, para ulama menyebutkan bahwa dalam kaidah fiqhiyah, apakah sesuatu yang tidak dilakukan Nabi bahwa itu terlarang dilakukan, ya, terlarang untuk dilakukan, sedangkan Nabi tidak melarang, ya. Jadi masalah Nabi dan sahabat tidak melakukan tidak menjadi bukti sebuah perbuatan itu terlarang, apalagi bukan masalah ibadah mahdhah. Beda kalau dia ibadah mahdhah. Memperingati Maulid bukan ibadah mahdhah seperti misalkan solat, seperti puasa. Tapi peringatan Maulid itu adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang, sebahagian orang untuk mengingat Nabi mereka, untuk mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perlu kita garis bawahi. Ini bukan masalah ibadah mahdhah, ya. Maka kami sampaikan juga bagi kita dalam memahami fakta ini adalah sebuah cara berdakwah, sebuah cara untuk mengajak umat supaya mereka mengenang terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan kembali tradisi sunnah Nabi, sejarah Nabi, apalagi pada saat masa di mana umat banyak lalai tentang Nabi mereka. Di antara kita saja, maaf cakap, rame yang belum pernah mendengar sejarah hidup Nabi dari awal sampai akhir. Betul? Betul? Kita sendiri nggak ada yang misalkan pernah mendengar lun nonton pernah lun jakbut sejarah Nabi dari lahir sampai meninggal Nabi. 10 pertemuan selesai belum depanya. Jadi kata bayang baklun Nabi lahir, Nabi udip kiban. Enggak ada. Jarang. Betapa minimnya pengetahuan kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau ini kita pahami adalah sebagai cara berdakwah, mengajak umat untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti ini adalah kembali kepada bukan masalah sunnah bid'ah, masalah wajib dengan haram, tapi kembali bagaimana cara kita mengajak, cara kita melakukan. Bagaimana cara kita mengajak orang untuk mengingat Nabi? Bagaimana kita mengajak umat untuk mereka menghidupkan sunnah Nabi? Kalaulah caranya benar, maka hukumnya juga benar. Kalau caranya salah, hukumnya juga salah. Mengajak mengingat Nabi dengan joget-joget misalkan, ya jelas tidak salahnya pun joget-joget malam nyona keyboard aku. Keyboard joget-joget malam nyona mengenang Nabi Muhammad. Jelas, hanya betul cara. Kita katakan bahwa peringatan Maulid Nabi itu salah. Karena apa? Cara yang ditempuh itu salah. Ya. Kalau cara yang ditempuh itu benar, tidak ada mungkar, tidak ada bid'ah yang dilakukan di situ. Bid'ah itu yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita katakan bid'ah yang jelas melanggar sunnah itu bid'ah jelas. Yang melanggar sunnah jelas bid'ah. Kalau di dalamnya tidak ada sesuatu yang melanggar sunnah, tetapi masuk dalam koridor yang diperbolehkan, termasuk daripada amar ma'ruf, maka cara merayakan Maulid itu kalau caranya betul, maka kita katakan juga betul, benar adanya. Jadi memperingati Maulid itu benar. Kalau cara memperingatinya benar, tidak meninggalkan yang wajib, tidak melakukan yang mungkar. Memperingati Maulid Nabi tapi tinggalkan yang wajib. Hana semayang karena peringatan Maulid kayaknya. Semayang pajan, jamak laju luhur ngata karena nyo peringatan Maulid. Salah. Ya, salah cara. Berarti peringatan Maulid itu salah.
Nah, di masyarakat kita peringatan Maulid Nabi ini dengan cara apa? Sudah mentradisi peringatan Maulid dengan cara beri makan. Khanduri, memberi makan. Khanduri dengan memberi makan. Dengan apa lagi tradisinya? Ini cara ya, cara mengajak orang. Kasih makan, lalu kemudian dengan membaca selawat dan kasidah-kasidah yang ada senandung pujian kepada Nabi ataupun sanjungan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berupa syair-syair. Ya, yang dibacakan. Ini adalah syair yang dibacakan. Kalau isinya benar, cara dibacakannya juga tidak ada yang salah, maka ini hal yang mubah saja. Kalaulah enggak kita katakan sunnah, hal yang mubah saja. Kenapa? Tidak ada kemungkaran di dalamnya. Tapi mengajak untuk menghidupkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara orang kita merayakan Maulid juga apa? Dengan cara apa? Dengan cara ada ceramah Maulid Nabi, ceramah agama di situ, ngajak orang untuk ada ceramah agama. Mengajak orang ceramah agama, mendengarkan kisah Nabi dan sunnah Nabi, di situ apa salahnya? Cuma judulnya dalam rangka memperingati Maulid. Okeylah, misalkan orang tidak ada makan di situ, kemudian tidak ada barzanji, atau barzanji itu adalah syair-syair senandung cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada syair-syair, yang ada apa? Ceramah seperti ini. Buat judul besar-besar dalam rangka memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirilah ceramah beramai-ramai di masjid ini dengan penceramah Tengku Fulan bin Fulin. Datang orang ramai-ramai. Judulnya adalah memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini bid'ah? Misalkan ini nih caranya, malam ini nih kita buat judul memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Judulnya begitu. Maka suruh ajak kawan-kawan untuk peringatan Maulid Nabi. Hari ini ada ceramah Ustaz Amri di masjid. Demi Allah, apakah ini bid'ah? Kan enggak juga. Jadi jangan sekarang, maaf cakap, kita katakan ada sebagian orang sudah alergi begitu langsung, begitu bilang memperingati Maulid Nabi itu bid'ah, enggak boleh gitu. Hai tunggu, peringati Maulid Nabi, jak duk ceramah dengar ceramah Nabi sekali. Ceramah tentang Nabi. Apa salahnya di situ? Jadi lebih luas kita lihat. Dari sisi lain juga kami sampaikan, bagi kita yang sudah biasa memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang yang tidak melakukan khanduri dalam peringatan Maulid Nabi, lalu dengan mudah juga kita tuduh nyan urunnya. Ya, dengan mudah mengatakan nyan urun anti Maulid. Kenapa? Hanya buka kauri. Itu juga salah. Itu juga tidak tepat. Apakah memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah kewajiban dengan khanduri? Kan enggak. Enggak juga begitu. Oh, di kampung misalkan ada orang, oh kita di kampung ini buat khanduri, peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah-rumah ada yang khanduri dari rumah gitu ya. Buat khanduri di rumah-rumah ada, di Menasah juga ada. Ada orang yang dia tidak hana gekauri rumah, atau mungkin dia hana gemeh kauri Menasah. Jangan tuduh dia orang anti Maulid atau anti ini. Beliau enggak khanduri, boleh jadi beliau enggak punya uang. Enggak khanduri, tidak ada apa-apa. Jangan tuduh dia enggak cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memperingati Maulidnya mungkin dengan dia banyak berselawat kepada Nabi. Mungkin lebih banyak dia berselawat kepada Nabi dari kita yang khanduri tabuh talam. Dia khanduri selesai urusan arah pinggan kabeh cerita. Kau ke fikir ke Nabi lo. Dia mungkin berselawat setiap hari, setiap saat. Dia puasa Senin Kamis. Dengan itu dia memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mudah juga kita tuduh. Atau paling kurang kita berbaik sangka kepada orang itu, hana gekauri, hana gemebu, nyan urang pajoh khanduri gedanyo, menyamandum me kauri to pajoh. Paling kurang kebenaran.
Ya, kenapa hana gemaibu nasah kanya lagu? Hai kanya udah boleh khawi. Di samping ini kita sampaikan bahwa salah satu cara yang mentradisi itu kasih nasi. Itu cara di tempat kita. Tapi peringatan Maulid di negeri lain, di bangsa lain, caranya enggak demikian. Bukan kasih nasi, tapi adalah dengan apa? Dengan ada selawat beramai-ramai, dengan membaca selawat dan juga syair-syair cinta kepada Nabi. Dan di sana ada seorang syekh, seorang ustaz yang bicara tentang masalah kisah Nabi SAW. Di Mesir demikian. Di Mesir itu adalah enggak ada khanduribunya. Jak pegah perayaan Maulid, jak pajoku hana dia. Menyau pegah wahai nak Maulid malamnya. Jak Maulid katanya. Kita dapatkan ada syekh. Ada juga tradisi Maulid di sana adalah membaca kitab hadis Nabi SAW. Jadi ketika diajak, yuk pergi peringatan Maulid malam ini. Di mana? Di Masjid Azhar. Ada apa? Ada pembacaan kitab tentang sejarah Nabi dan dikasih ijazah dalam rangka Maulid Nabi SAW. Jak dia tanya untuk buat cek, gede, kita tanya gede, peringatan Maulid. Orang buka kitab mandum. Hana bungkus sama apa? Enggak ada nasi bungkus di sana. Yang ada apa? Buka kitab. Buka kitab, kita baca dengan sejam, 2 jam, 3 jam. Selesai dibaca oleh seorang syekh, lalu diberikan ijazah kitab itu kepada kita. Oleh baru dia minta bu penting-penting. Yang nampeng, pajoku bar restoran. Yang nampeng kaku kap jaro rumah. Itu peringatan Maulid. Jadi jangan kita berpikir bahwa peringatan Maulid itu hanya model satu-satunya cara dengan khanduri. Itu tradisi di tempat kita. Tradisi di tempat lain bukan begitu. Ada tradisi di samping orang Mesir juga adalah apa? Tradisinya adalah membagikan manisan-manisan kepada anak-anak. Jadi ada manisan khusus yang dibuat bulan Maulid, ya. Itu manisan yang dibuat itu memang sudah mentradisi, banyak dijual khusus pada bulan Maulid. Ya, jadi kita seorang ayah kalau bulan Maulid seperti ini bawa beli ada manisan coklat lah apa begitu dibuat khusus, kita bawa pulang ke rumah bagi untuk anak-anak kita. Anak-anak tahu, oh sudah bulan Maulid ya. Ya, kita kasih hadiah juga manisan itu untuk anak-anak tetangga kita. Sehingga anak-anak tahu, oh udah bulan Maulid ya. Ini tradisi yang muncul di masyarakat untuk bagaimana cara mengingatkan anak-anak ingat kepada Maulid, kepada datangnya hari lahir Nabi. Karena anak-anak enggak sadar waktu. Yang mereka sadar adalah manisan. Tapi manisan khusus bulan Maulid ada, sehingga anak-anak, oh udah datang bulan Maulid ya. Boleh makan ini, berselawat dulu kepada Nabi. Berselawat dia boleh makan, baru makan. Ini. Lalu apakah kita katakan ini bid'ah? Ini adalah sebuah tradisi cara untuk mengingatkan anak-anak tentang Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi SAW. Jadi enggak serampangan langsung kita menuduh ini adalah merupakan udah yang namanya Maulid mandung cara bid'ah. Sehingga alergi mandung-mandung dengan kata-kata sebagai orang maasaikan Maulid pokoknya alergi juga hajit. Padahal asoi dalam ni laginya. Jadi yang merayakan Maulid juga jangan berlebihan dari sisi bahwa tak tuduh mandung-udung yang hana khanduribu berarti nyanganya anti Maulidnya udung hana cinta kepada Nabi. Enggak juga demikian. Begitu juga kita yang tidak merayakan Maulid dengan cara kita khanduribu, ya, hargai mereka yang punya kelebihan untuk saling memberi makan. Karena apa? Memberi makan adalah it'amu ta'am wa yut'imuna ta'ama la hubbihi miskina wa yatima wa asira. Memberi makan itu anjuran dalam sunnah Nabi, juga di dalam Al-Quran. Maka orang yang buat tradisi Maulid dengan cara memberi makan, ya, kita juga paham, kita memberi makan orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan, ya. Dan juga boleh dibuat
tradisi maulid dengan beri makan orang untuk ajak supaya mereka mendengarkan ceramah maulid. Karena dulu di Aceh dibuat tradisi makan itu adalah mengajak orang makan dulu supaya mereka mau dengar ceramah maulid. Tapi hari ini udah dipisah makan-makan, ceramah-ceramah. Dulu makan itu dijadikan sebagai umpan ngajak orang dengar kisah Nabi SAW. Karena yang namanya orang Aceh menyana khauri nabunya hana tepu api. InsyaAllah yang hana troh masjid malamnya troh pakan khauri malamnya. Itu dijadikan umpan oleh ulama-ulama Aceh dulu untuk nyo yang hantam pernah jak masjid malamnya na khauri dari masjid. Tapi leanya dengar ceramah Maulid Nabi SAW. Jadi memberikan khanduri itu untuk itu. Ada maksud di belakangnya, di samping memberi makan fakir miskin juga adalah dengarkan ceramah Maulid. Bagus kalau seandainya nanti kita juga kalau buat ceramah ataupun maulidan, misalkan kita ajak orang makan malam, misalkan buat maulid malam hari begini misalkan ya. Tapi untuk makan malam plus ada ceramahnya di masjid atau di menasah. Nah, jadi tersisakan yang luhu-luhunya untuk yang memang maaf cakap urang-urang yang hana bulhu, yang pajuh bulhu. Tapi malam ni nasyid untuk khanduri malam orang yang jakbut. Ya, jakbut dengar ceramah ada khanduri, bagikan khanduri. Jadi anak-anak ramai-ramai datang, orang ramai datang juga mendengarkan ini, ada makannya juga. Silahkan. Kita buat di masjid untuk meramaikan masjid. Kami menganjurkan juga ceramah maulid bagus dilaksanakan di dalam masjid. Dan ada makannya juga silakan, yang penting dijaga kebersihan. Sehingga ini kita ingin supaya masjid ini makmur ramai jamaah. Ustaz, kami sudah biasa buat di luar masjid, punya ceramah cik luar deh, tanya pegat. Jeut cik, tapi sementara ini ahsannya, lebih baiknya, lebih bijaknya buat di dalam masjid. Kenapa? Masjid kain som tebuk. Jamun gue pegat ilua pakan karena masjid kain kuno sehingga hana masalah jika gue tak pegat ilua. Jika sampai masjid laweknya masjid kain so kain ilua hotel lagi no pegat lo di luar. Jadi yang hantam troh masjid boleh mula pi hantam dalam masjid. Jadi ini tahu ubah cara sesuai dengan kebutuhan zaman. Ka hantam barokan boleh mulut yang nabu butroh dalam masjid. Baik sampai saudara lun yang dimuliakan Allah, tak pegat maulid di siang hari, ketika mau datang zuhur azan, selesai maulid udah gak bagi peluang ke kosong masjid. Jangan begitu, ubah cara. Kalaulah siang hari misalkan, maka buat siang hari, solat zuhur dulu bersama, makan na ceramah lehanyan, atau na ceramah kemudian solat zuhur baru makan. Sesuai waktunya. Mandi kamu ustaznya biasanya kami buat acara makan maulid itu adalah asar nantinya. Buluhkan bu tepuk pikan. Hana masalah tradisinya tak ubah sesuai dengan kebutuhan dan hajat. Kalau zuhur mudah orang pergi silahkan. Dulu orang buat asar karena apa? Karena urang boy bilang. Urang boy bilang asar berdua wajah bu. Cik, urang boy bilang pulang dari sawah dulu kan. Nah begitu. Jadi silahkan tradisi ini kita kembangkan lebih baik sesuai dengan hajat kebutuhan yang sampai kepada maksud yang lebih baik. Kita ajak umat untuk mencintai Nabi mereka, mencintai Rasulullah SAW, dan kita hidupkan masjid semarak dengan jamaah dan juga dengan ibadah, dengan berbagai macam kiat-kiat yang lebih menghidupkan dan menyemangatkan para jamaah. Sekian daripada saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.